Kami dari kelompok 4 ingin membahas tentang fisika inti dan radioaktivitas. Fisika inti merupakan cabang ilmu fisika yang membahas tentang partikel-partikel pembentuk inti atom. Suatu atom memiliki 3 jenis partikel di dalamnya, yaitu positif proton, negatif elektron, dan netral neutron. Struktur inti atom terbagi menjadi 2, yaitu inti atom dan kulit atom. Inti atom terdiri dari proton dan neutron, di mana proton adalah partikel positif dan neutron tidak bermuatan. Kulit atom terdiri dari elektron, yaitu bermuatan negatif. Inti atom dituliskan dalam A, Z, X, yang dimana X adalah lambang unsur, A nomor massa, dan Z adalah nomor atom. Jumlah proton Z sama dengan jumlah elektron inti stabil. Jumlah neutron N sama dengan A dikurang Z. Jumlah nukleon A sama dengan Z ditambah N. Jenis-jenis atom yaitu 1. Isotop. Isotop adalah inti atom dengan jumlah proton sama tetapi nomor massa berbeda. Contohnya karbon 12C, karbon 13C, dan karbon 14C. Isoton adalah inti atom dengan jumlah neutron sama. Contohnya karbon 13,6 dan nitrogen 14,7. Isobar adalah inti atom dengan nomor massa yang sama. Contohnya karbon 14,6 dan nitrogen 14,7. Defek massa adalah selisih antara gabungan massa nukleon pembentuk inti atau P tambah N dengan massa inti. Secara matematis, defek massa dapat dinyatakan sebagai berikut. Delta M sama dengan J dikali MP ditambah N dikali Mn dikurang M inti. Keterangannya, delta M sama dengan defek massa atau SMA, Z sama dengan jumlah proton, MP sama dengan massa proton, N jumlah neutron, N A kurang Z, Mn massa neutron, M inti massa inti atom. Energi ikat inti atom. Energi ikat inti adalah energi yang diperlukan untuk memisahkan inti atom menjadi proton-proton dan neutron-neutron pembentuknya. Defek massa akan menyatakan nilai energi ikat inti sesuai dengan hukum kesetaraan massa energi Einstein, yaitu E sama dengan delta M dikali C kuadrat jika delta M dalam kilogram, dan E sama dengan delta M dikali 931 mega elektron volt. Keterangannya, E ikat adalah energi ikat inti atom, C adalah kecepatan cahaya 3 dikali 10 pangkat 8. Radioaktivitas adalah proses peluruhan inti atom yang tak stabil menjadi inti atom yang lebih stabil. Atau radioaktivitas adalah peristiwa pemancaran sinar-sinar radioaktif atau sinar alfa, beta, dan gamma. Berikut ini adalah beberapa contoh sinar radioaktif, yaitu yang pertama adalah sinar alfa. Berikut ini adalah sifat-sifat sinar alfa, yaitu yang pertama, sinar alfa merupakan jenis radioaktivitas yang memiliki muatan positif. Yang kedua, sinar alfa merupakan inti helium. Yang ketiga, daya ionisasi paling tinggi antara beta dan gamma. Keempat, daya tembus paling lemah. Kelima, daya dibelokkan oleh medan magnet dan medan listrik. Sinar beta. Berikut ini adalah sifat-sifat sinar beta, yaitu terdiri dari partikel-partikel yang berupa elektron. Yang kedua, bermuatan negatif. Yang ketiga, daya ionisasi sedang. Yang keempat, daya tembus sedang. Daya jangkau di udara sejauh 9 cm. Yang kelima, dapat dibelokkan oleh magnet dan medan listrik. Sinar gamma. Berikut ini adalah sifat-sifat sinar gamma,
Sinar gamma merupakan radiasi gelombang elektromagnetik. Kedua, daya ionisasi paling lemah. Yang ketiga, daya tembus paling tinggi, dapat menembus lempeng timbal setebal 20 cm. Yang keempat, tidak bermuatan, tidak memiliki massa. Peluruhan inti atom. Inti atom yang memancarkan radioaktif secara terus-menerus dapat mengakibatkan jumlah inti atom berkurang atau mengalami peluruhan. Secara matematis, jumlah inti atom yang mengalami peluruhan radioaktif dapat dirumuskan sebagai berikut. Terdapat dua persamaan, yaitu N sama dengan NO 1/2 T T1 setengah. Keterangan NO jumlah inti pada keadaan awal, N jumlah inti pada keadaan akhir, T waktu peluruhan, T setengah adalah waktu paruh. MO adalah massa pada keadaan awal, M massa pada keadaan akhir. Laju peluruhan atau aktivitas radioaktif adalah seberapa cepat suatu zat radioaktif meluruh atau banyaknya inti yang meluruh tiap satuan waktu. Laju peluruhan menandakan keaktifan zat radioaktif. A sama dengan lambda dikali N. Jika N tidak diketahui, maka menggunakan N sama dengan N kecil dikali NA. Keterangan A adalah aktivitas radioaktif satuan SI becquerel atau peluruhan atau sekon, di mana 1 BQ sama dengan 1 peluruhan atau sekon. 1 Curie sama dengan 1 CI sama dengan 3,7 dikali 10 pangkat 10 peluruhan atau sekon. Lambda adalah konstanta atau tetapan peluruhan S pangkat minus 1. N jumlah inti zat radioaktif dan N kecil jumlah zat atau mol. Konstanta atau tetapan peluruhan persamaannya adalah lambda sama dengan IN2 per T setengah sama dengan 0,693 per T setengah. Keterangan lambda adalah konstanta atau tetapan peluruhan, T setengah adalah waktu paruh. Umur rata-rata hidup suatu inti radioaktif. Persamaannya adalah Tmax sama dengan 1,44 dikali T setengah, yang dimana T setengah adalah waktu paruh, Tmax umur rata-rata hidup suatu inti radioaktif. Waktu paruh. T setengah adalah waktu paruh atau waktu yang diperlukan zat radioaktif untuk meluruh menjadi setengah dari semula. Persamaan jumlah atau massa inti akhir adalah N sama dengan NO setengah T per T setengah. M sama dengan MO setengah T T setengah. Persamaan konstanta peluruhan adalah lambda sama dengan IN2 per T setengah sama dengan 0,693 per T setengah. Reaksi inti. Reaksi inti adalah reaksi yang terjadi jika suatu inti atom ditembak dengan partikel yang berenergi dan menghasilkan inti baru disertai pelepasan sejumlah energi. Persamaan reaksi inti adalah sebagai berikut, yaitu A yaitu proyektil atau peluru ditembakkan pada inti sasaran X. Setelah reaksi maka dihasilkan inti baru yaitu produk Y, dan partikel yang ditimbulkan adalah partikel B dan disertai pelepasan energi Q. Fisikawan yang pertama kali tercatat melihat suatu reaksi inti atau reaksi nuklir adalah Ernest Rutherford. Pada tahun 1919, Rutherford mengamati inti atom nitrogen ditembak dengan partikel A menjadi inti atom oksigen dengan disertai timbulnya proton. Secara matematis, persamaan reaksinya ditulis: inti atom nitrogen ditembak dengan partikel alfa atau inti helium sehingga menghasilkan inti atom baru yaitu oksigen dan proton disertai dengan pelepasan energi Q. Pada reaksi atom berlaku hukum kekekalan nomor massa, hukum kekekalan nomor atom, hukum kekekalan momentum, dan hukum kekekalan energi.
Energi reaksi inti berlaku hukum kekekalan energi, yang dimana energi sebelum reaksi sama dengan energi setelah reaksi. Yaitu energi sebelum reaksi adalah energi reaktan, yaitu partikel A dan X. Pada setelah reaksi ada energi produk dan reaksi. Jadi energi reaksi sama dengan energi reaktan dikurang energi produk, yang dimana menurut Einstein energi total yang dimiliki suatu massa M adalah E sama dengan M dikali C kuadrat. Dalam perhitungan energi reaksi inti, semua massa inti dinyatakan dalam SMA atau satuan massa atom, sehingga persamaan energi pada reaksi inti menjadi Q sama dengan MA ditambah MX dikurang MY ditambah MB dikali 931 mega elektron volt. Dari persamaan di atas, jika Q lebih besar dari 0, maka disebut reaksi ekstotermik atau reaksi melepas energi. Dan jika Q lebih kecil dari O, maka disebut reaksi endotermik atau reaksi menyerap energi. Keterangannya adalah MA ditambah MX sama dengan jumlah massa inti atom sebelum reaksi SMA. MY ditambah MB adalah jumlah massa inti atom setelah reaksi SMA. Q adalah energi pada reaksi inti mega elektron volt. 1 SMA itu adalah sama dengan 931 mM volt. Radioisotop adalah unsur yang memiliki isotop-isotop yang tidak stabil akan memancarkan sinar-sinar radioaktif untuk menjadi isotop yang lebih stabil. Isotop adalah unsur yang memiliki nomor atom Z yang sama akan tetapi nomor massa A berbeda. Contohnya adalah karbon 14 dan karbon 15. Manfaat radioisotop: yang pertama, xenon 133 digunakan untuk mendeteksi penyakit paru-paru. Yang kedua, ferum 59 digunakan untuk mempelajari pembentukan sel darah merah dalam tubuh. Natrium 24 yang pertama digunakan untuk mendeteksi adanya gangguan peredaran darah. Yang kedua digunakan untuk mempelajari kecepatan aliran sungai. Yang ketiga digunakan untuk mendeteksi penyempitan pembuluh darah. Kobalt 60 digunakan untuk mensterilkan alat-alat kedokteran dan digunakan untuk membunuh sel kanker. Sekian dari presentasi kelompok 4. Maaf jika ada penulisan atau pengucapan kata yang salah. Kami memohon maaf. Sekian, terima kasih.